Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Ibnu Rahman dengan NIM 2432000338 dari Prodi Informatika semester 2. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya tentang dampak TikTok terhadap pola pikir manusia. Mungkin langsung lanjut saja ke latar belakangnya. Oh ya, dengan dosen pengampu Ibu Dita Danianti Mkom. Oke, lanjut. Em, di latar belakang ini, mengapa sih TikTok itu penting? Mengapa? Karena pesatnya teknologi informasi itu mengubah cara kita berinteraksi dan mencari informasi. Dan TikTok adalah platform video pendek yang sangat berpengaruh saat ini. Dan TikTok bukan hanya hiburan, tapi juga sumber informasi, opini, dan pembentukan gaya hidup. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, TikTok itu ketergantungan dan perubahan pola pikir instan, penurunan penurunan kemampuan berpikir kritis, efek echo chamber, dan untuk potensi positifnya itu mendorong kreativitas, menambah wawasan dan juga memfasilitasi ekspresi diri. Nah, penting untuk memahami peran TikTok secara menyeluruh dalam membentuk cara berpikir masyarakat modern, teman-teman. Nah, mungkin lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh pengguna TikTok terhadap pola pikir pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, apakah algoritma TikTok itu mempengaruhi cara pengguna untuk membentuk opini atau pandangan terhadap suatu isu. Dan yang ketiga itu sejauh mana pengguna menyadari bahwa konten yang mereka lihat itu bisa membentuk pola pikir tertentu. Dan yang keempat, bagaimana cara pengguna menyaring informasi agar tidak terjebak dalam informasi yang salah. Nah, untuk yang tujuan penelitian, yang pertama mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi TikTok untuk mempengaruhi pola pikir pengguna. Nah, khususnya dalam menerima dan menilai informasi. Nah, yang kedua untuk mengidentifikasi bentuk perubahan pola pikir yang terjadi akibat paparan konten secara berulang. Yang ketiga, memahami sejauh mana pengguna menyadari adanya algoritma TikTok yang membatasi keberagaman informasi atau echo chamber tadi. Dan keempat, untuk menganalisis hubungan antara durasi pengguna TikTok dengan gejala psikologis seperti tekanan sosial dan perilaku membandingkan diri. Oke. Oke, kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada teori-teori terkait. Yang pertama itu teori efek media, cultivation theory, Gerbig Gerbner menyatakan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi realitas sosial seseorang seperti itu. Dan masih banyak lagi, ada 5 teori ini. Tapi kita akan lanjut ke penelitian sebelumnya nih. Di mana ada yang meneliti dari Mela Dwi Nurmala, Stephanie Afrizal, Tubagus Umar, Syarif Hadiwibowo dengan judul penelitian dampak aplikasi TikTok terhadap perubahan perilaku sosial mahasiswa. Jadi ini tuh kayaknya lebih fokus ke mahasiswa aja, di mana TikTok itu menyebabkan perubahan perilaku sosial mahasiswa seperti kurang bergaul, kecanduan, meningkatnya budaya konsumtif, waktu istirahat berkurang seperti itu. Dan masih banyak lagi, mungkin nggak saya sebutkan karena waktu. Maksudnya langsung lanjut aja ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini saya menggunakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan menggambarkan fenomena sosial menggunakan data numerik untuk melihat pola dan kecenderungan. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri saya menggunakan kuesioner online melalui Google Form. Yang bagian yang pertama itu saya mengumpulkan data diri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, durasi TikTok, durasi lama menggunakan TikTok. Dan bagian kedua, pernyataan tentang pengaruh TikTok, kreativitas, tekanan, wawasan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju ya. Disebarkan juga melalui WhatsApp, Instagram dan grup-grup mahasiswa agar bisa menjangkau lah lebih banyak.
remaja dan dewasa gitu. Ya, saya menargetkan remaja sama dewasa muda ya. Tadi populasi dan sampelnya itu 15 sampai 25 tahun, karena kebanyakan yang ngisi itu 15 sampai 25 tahun. Ya, seperti itu. Untuk teknik samplingnya accidental sampling ya, siapa saja bisa mengisi lah. Dan jumlah respondennya 52 orang dengan mayoritas itu SMA dan perguruan tinggi. Nah, untuk durasi TikTok sih beragam untuk lama penggunaan. Mulai dari 1 jam hingga lebih dari 4 jam dalam sehari. Gitu. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan statistik deskriptif, mengolah data, dan untuk mengetahui jumlah representasi jawaban, mencari kecenderungan yang menonjol, seperti itulah. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke hasilnya di sini, dimana ya seperti ini. Hasilnya itu ada 52 responden, perempuan 30, laki-laki 22 yang mendominasi perempuan. Dengan usia yang paling banyak itu rentangnya 15 sampai 20 tahun. Dan pendidikan terakhirnya juga yang paling banyak itu SMA, yang kedua itu perguruan tinggi dengan sekitar 23 orang, di SMA 27 orang. Durasi menggunakan TikTok ini beragam. Jadi balance ini dari 1 sampai 2 jam, 4 jam, kurang 1 jam, 3 sampai 4 jam. Dan untuk penyediaan datanya seperti ini, teman-teman. Oke, mungkin sudah semua. Lanjut ke hasil dan analisis. Nah, dari hasil dan analisis ini bisa saya simpulkan bahwa sebagian besar itu responden merasa TikTok menambah wawasan dan pengetahuan, termasuk isu sosial seperti pengetahuan umum dan tips sehari-hari. Dan bahkan banyak yang mengaku pernah mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Dan untuk kreativitas, kepercayaan diri, dan tekanan sosial, jawabannya itu cenderung netral, teman-teman. Jadi pengaruh terhadap kepercayaan diri atau tekanan sosial itu artinya pengaruhnya itu belum signifikan dirasakan semua orang, semua pengguna, atau ada keraguan lah dalam menilai. Nah, untuk kreativitasnya mayoritas netral atau setuju. Untuk tekanan sosialnya ada campuran opini, namun 21% itu sangat tidak setuju dan 34% tidak setuju. Untuk durasi penggunaan atau dampak psikologisnya, ini teman-teman, bentar. Nah, lebih dari 4 jam per hari itu cenderung lebih merasa apa ya? Lebih merasa ini tertekan secara sosial atau membandingkan diri dengan konten kreator. Nah, ini menunjukkan intensitas pengguna tinggi dapat berdampak pada persepsi diri dan sosial. Yang kedua, yang ke berapa ini ya, itulah. Meniru tren atau gaya hidup. Jadi opini terbagi, banyak yang netral atau setuju, tapi ada juga yang tidak setuju sih. Dan waktu terbuang, banyak responden setuju atau sangat tidak setuju bahwa waktu terbuang karena terlalu lama menggunakan TikTok. 35% setuju, 27,5% sangat setuju. Mungkin langsung aja ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bisa saya simpulkan aja secara singkat, di mana TikTok itu dinilai positif dalam menambah wawasan dan pengetahuan oleh sebagian besar responden. Dan untuk aspek psikologisnya itu netral. Pengaruh TikTok terhadap kreativitas dan kepercayaan diri cenderung netral, artinya pengaruhnya belum dirasakan signifikan oleh sebagian besar pengguna. Dampak intensitas tinggi, pengguna lebih dari 4 jam per hari, cenderung meningkatkan tekanan sosial dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dua sisi koin. TikTok memiliki sisi positif dan negatif. Penggunaan bijak memberi manfaat, penggunaan berlebihan dapat mempengaruhi pola pikir dan kesehatan mental. Ya.
Dan untuk sarannya, mungkin bagi pengguna TikTok lebih bijak mengatur durasi penggunaannya, memanfaatkan konten positif diimbangi dengan pengendalian waktu agar tidak mengganggu aktivitas harian dan kesehatan mental. Dan untuk yang pembuat konten kreator, perhatikan dampak konten yang dipublikasikan, buat konten yang edukatif, inspiratif, dan membangun untuk dampak positif yang lebih luas. Untuk penelitian yang selanjutnya, lakukan penelitian lebih lanjut lah dengan analisis lebih kompleks, misalkan uji korelasi atau regresi untuk mengetahui hubungan antar variabel lebih mendalam. Dan juga perluas jumlah dan keberagaman responden untuk meningkatkan validitas hasil. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di terkait ini. Ini daftar pustakannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Bintang, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.